Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Sebelum saya memulai mata pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, saya akan membahas tentang transformasi geometri masih di satu bab untuk materi yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang translasi dan refleksi terhadap sumbu X, kalau sekarang yang kita bahas adalah tentang refleksi terhadap sumbu Y. Kalian perhatikan di sini, saya punya bentuk umum ketika kita refleksi terhadap sumbu Y. Pertama punya soal titik A, nilainya adalah X, Y. Ada tanda panah ke kanan, di atasnya ada SBX, ini adalah SBY ya, bukan SBX. Di sini SBX itu artinya adalah sumbu Y, maka bayangan dari A itu adalah min X, Y. Kalau kemarin yang berubah min adalah Y-nya, kalau sekarang yang berubah adalah X-nya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini saya punya contoh soal titik M 4,3. Refleksi terhadap sumbu Y. Tentukan bayangan serta sketsanya. Nah, seperti yang kita tahu di sini, ketika kita berbicara tentang refleksi, maka yang akan berubah adalah si X-nya, maka awalnya dalam soal angka 4 bernilai positif, maka ketika bayangan, angka 4-nya berubah menjadi nilai negatif. Maka bayangannya menjadi min 4,3. Nah, sekarang ketika yang ditanya adalah sketsanya, nah kalau sketsa berarti kita gambar seperti yang lalu. Pertama, garis yang berdiri ini adalah sumbu untuk si Y, sedangkan garis yang tidur ini adalah sumbu untuk si X. Tengah-tengah di sini ada titik 0. Berarti di sini misal ada angka 1, 2, 3, 4. Dari X ke kiri di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4. Sedangkan untuk sumbu Y, 0 ke atas berarti di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Berarti untuk Y ke bawah di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, nah sekarang kita lihat angka dari titik M. Ingat, bagian depan ini adalah nilai X, bagian belakang nilai Y. Nilai X untuk angka 4 berada pada bagian sebelah kanan, sedangkan 3 untuk si Y berada di bagian atas. Maka dari angka 3 untuk si Y, kita arahkan sebelah kanan untuk bertemu angka 4, sedangkan angka 4 kita arahkan ke atas untuk ketemu angka 3. Maka di sini ada titik yaitu titik M, angkanya 4,3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kalau kemarin yang menjadi cermin adalah sumbu X atau sumbu yang tidur, sekarang yang menjadi cermin adalah sumbu yang berdiri, sumbu Y-nya. Nah, berarti ketika kalian berada di sini, ini bayangan kalian, maka bayangan kalian sekarang berada di bagian, seandainya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, maka bayangannya di bagian 1. Nah, sekarang kita lihat tadi ke kanan 4 kali, maka sekarang ke kiri juga harus 4. Nah, kalau ke kiri 4 kali, kita berada di titik min 4. Maka min 4 kita arahkan ke bagian atas, sedangkan 3 kita arahkan ke bagian kiri. Maka di sini ada titik M aksen atau bayangan dari si M, itu angkanya adalah lihat ke bawah angka min 4, lihat ke samping angka 3. Maka bayangannya adalah min 4,3. Paham ya? Kita lanjutkan. Kalau di soal nomor 2, yang saya minta di sini adalah bukan lagi sketsanya tapi hanya titik bayangannya aja. Jadi kita hanya menentukan bagaimana titik bayangan dari si sumbu R.
Titik R min 3,9 direfleksikan terhadap sumbu Y, tentukan titik bayangannya. Sama seperti yang lalu-lalu, berarti yang kita tulis di sini adalah si R min 3,9. Berikutnya kita kasih garis tanda panah, di atasnya kita tulis sebagai SBX. Maka dapat bayangan si R aksen, angkanya adalah, ingat yang berubah adalah bagian depan. Oke, berarti ketika ada min ditambahkan lagi dengan min 3,9, maka yang akan terjadi adalah R aksen atau bayangan si R, min sama min akan menjadi plus, berarti hanya tersisa 3,9. Ini yang akan terjadi ketika min ketemu dengan min. Sedangkan contoh yang ketiga, maka di sini kalian tulis kita punya titik K 2, min 3 direfleksi terhadap sumbu Y. Maaf, ini tadi terakhir bukan sumbu X tapi ini sumbu Y. Maka bayangan dari si K itu akan menjadi min 2, min 3. Ingat yang berubah adalah bagian depan. Oke, sampai sini paham ya? Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya akan mencatat atau memberikan token untuk hari ini. Token untuk hari ini adalah 4, K kecil, H, 1, R. Oke, saya ulang. 4, K kecil, H kecil, ini angka 1, R. Oke, jangan sampai lupa ya, dan ingat, tidak bertanya pada teman apa token hari ini. Oke, sampai sini paham ya untuk refleksi terhadap sumbu Y. Berikutnya, yang akan saya bahas adalah kita punya namanya refleksi terhadap Y sama dengan X. Jadi sekarang ketika kita punya Y sama dengan X, sama seperti awal, titik awal A, X, Y, tanda panah ke kanan, di atas ada Y sama dengan X, nanti bayangannya hanya kalian pindahkan tempatnya saja. Awalnya X-nya di depan, maka sekarang X-nya jadi di belakang. Nah, tadinya Y-nya di belakang, sekarang berubah menjadi di depan. Ini pun tidak ada sketsa, hanya ditentukan bayangannya saja. Nah, sekarang ketika saya punya titik A 3,9 direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Berarti sekarang kita punya angka A, angkanya adalah 3,9. Kita kasih tanda panah ke kanan, atasnya kita tulis Y sama dengan X. Maka bayangan si A tinggal kamu pindahkan. Berarti kalau tadi 3,9, maka sekarang menjadi 9,3. Hanya kalian pindahkan letaknya saja. Oke, berarti contoh yang kedua, ketika angkanya adalah 14, min 7, maka kalau kalian tulis di sini 14, min 7, kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka dapat B aksen itu angkanya adalah min 7,14. Oke, hanya ingat dipindahkan saja. Dan yang terakhir, ketika B min 6 min 1, refleksi Y sama dengan X, maka titik bayangannya. Ketika kita mau tulis di sini, berarti kita punya titik B, min 6, min 1, tanda panah ke kanan, Y sama dengan X, maka B aksen yang akan kalian dapatkan itu adalah min 1, min 6. Oke, ingat, ketika Y sama dengan X hanya dipindahkan tempatnya saja. Oke, materi yang terakhir hari ini tentang refleksi Y sama dengan min X. Hampir sama dengan yang bagian atas tadi. Kalau yang tadi Y sama dengan X, kalau sekarang kita punya Y sama dengan min X. Kita punya bentuk umum di sini ketika nilai ketika A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, nanti tempatnya berubah dan Y-nya akan bertambah atau akan berubah menjadi
min. Jadi awalnya X, Y, sekarang kita balik min Y, X. Ingat, depannya atau Y-nya kalian rubah menjadi tanda min. Nah, sekarang ketika kita punya soal P 2,1 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya seperti apa? Sama seperti yang sudah-sudah, berarti tinggal kita rubah dan kita tambahkan tanda min di bagian depan. Maka kita punya P, di sini 2,1, kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X. Maka P aksennya pertama kalian rubah berarti satunya di depan, duanya di belakang. Nah, sekarang tambahkan min di bagian depan. Berarti P 2,1 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka P aksen atau bayangan si P itu adalah min 1,2. Oke, hanya sebatas ini aja. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang yang kedua kalian lihat, kita punya R itu adalah min 3, min 7. Direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangan dari si R aksen atau bayangan si R itu adalah min 7-nya pindah ke depan, min ketemu min, berarti kan ditulisnya gini, min 7, min 3, gitu kan ya. Berarti kita punya R aksen, min ketemu min akan menjadi plus, maka hasilnya hanya 7, min 3. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang yang terakhir, ketika ada si B, angkanya adalah 4, min 2, direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangan dari si B itu adalah yang pertama min 2 pindah berarti min 2,4, maka dapat jadi B aksen atau bayangan si B. Min sama min tadi berubah menjadi plus, berarti hanya tersisa 2,4. Sampai sini paham ya? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.